Shalom, selamat malam. Selamat malam, kurang semangat. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih? Puji nama Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, kita mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Saya percaya sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari ini kita diberkati Tuhan. Ada amin? Mari kita persiapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita tinggikan namanya pada malam hari ini. Kita persiapkan hati kita yang terbaik. Saya beri waktu kesempatan Bapak Ibu Saudara bersatu dulu sejenak. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Haleluya. Mari kita hampiri kemurahan Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan sekarang Dia mengalir hidup kita. Ia selalu menghias kehidupan kita dengan kemurahannya selalu. Mari kita akan pujian kita, Bapak Saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Haleluya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita katakan kembali pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus untuk setiap anugerah-Mu ya Tuhan. Sentiasa mengalir ya Bapa, mengisi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang bersujud hadapan-Mu ya Tuhan pada malam hari ini. Untuk mengucap syukur ya Bapa untuk segala penyertaan hidup kami ya Bapa. Sepanjang hidup kami ya Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, Engkau memberikan waktu yang terbaik bagi kami. Inilah waktu yang terbaik yang kami miliki ya Tuhan, di mana kami mau datang memuji muliakan Engkau. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan. Layakkan kami ya Bapa yang akan datang pada malam hari ini. Membawa setiap pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Bahkan kami juga bahkan membawa setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami akan percaya Bapa, sebelum kami ya Tuhan mengantarkan doa kami, Kau sudah menyediakan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami juga mau belajarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Yang urapi setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapak Albert telah membantu ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu ya Bapa. Dan ketika firman-Mu sampaikan Tuhan, dan merestu dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari Bapa, Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun berada pada malam hari ini Tuhan. Bahkan yang menyaksikan, mengikuti ibadah online ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin percaya bahwa penyertaan Tuhan, urapan Tuhan senantiasa terjadi dalam hidup mereka. Terpuji Engkau ya Bapa di surga, terima kasih di dalam nama Yesus. Kami akan menyerahkan ibadah kami ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita bagi berdiri Bapak Saudara, kita akan sukacita, kita mau berkata bagi Tuhan, kami akan berjalan dengan Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Denganmu Tuhan, tak pernah aku ragu akan kesialan-Mu Tuhan. Pegang hidupku serta jiwaku yang percaya kepada-Mu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sekali lagi, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Engkaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian-pujian lagi dengan penuh sukacita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Bagiku tercurah, bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
kuasa dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorak haleluya bagi Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ada amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk berikan kepada firman Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihi Engkau. Bila urapanmu terjadi ya Roh Kudus bagi kami saat ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Roh Kudus, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah hati kami ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan Roh-Mu, karena kami siap Tuhan untuk mendengar firman. Terima kasih Tuhan malam hari ini ketika kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semuanya berkat kemurahan-Mu, semuanya karena kebaikan Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kami. Hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas, urapi dengan Roh-Mu Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk berbicara dengan lidah yang fasih, supaya firman-Mu sampai kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin.
Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Gembala Sidang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan renungan pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan berbicara sesuai dengan tema yang sudah disediakan oleh Gembala Sidang, yaitu Aku selalu mengingatmu. Ya, tema ini boleh kita katakan kepada Tuhan, boleh kita katakan kepada sesama, pasangan kita, dan kepada siapapun kita katakan, aku selalu mengingatmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ingat bahwa di dalam Lukas ada sebuah cerita yang dituliskan oleh Lukas mengenai seorang anak yang hilang, di mana ada seorang yang kaya raya memiliki 2 orang anak. Lalu anak yang bungsu berkata, ayah, aku mau harta dari ayah dibagikan. Aku mau hak milikku, lalu ya aku boleh menggunakannya dengan sesuka hati saya, karena itu sudah menjadi bagian dari hidup saya. Lalu si bungsu itu diberikan harta kepunyaannya oleh ayahnya. Lalu dia pergi dan menghabiskan semua apa yang diberikan oleh ayahnya dengan sesuka hatinya. Lalu pada waktu suatu saat terjadilah banjir kelaparan. Bahkan dikatakan dalam ayat itu, ketika dia lapar, bahkan makanan babi pun yang pengen dia makan tidak diizinkan oleh yang punya. Lalu dia merasa bersalah, lalu dia mengatakan, ayah, aku bersalah kepadamu. Aku telah melakukan hal yang bodoh. Dia berkata, aku harus kembali kepada orang tuaku. Ketika dia kembali, orang tuanya dari jauh sudah melihat bahwa itu anakku yang kukasihi, itu anakku sudah kembali. Bahkan ayahnya yang dari rumah, dia datang bahkan bertemu. Belum sampai ke rumah dia sudah samperin di tengah jalan. Kita lihat di sini bahwa seorang ayah yang sangat baik hati, di mana mungkin awalnya mengatakan, ya udah saya berikan kamu harta, saya berikan bagian apa yang kamu miliki. Harusnya ayahnya itu marah. Kamu tidak usah kembali lagi. Kamu sudah dapat apa yang ayah berikan kepada kamu. Apa yang kita lihat di sini? Ayahnya tidak mengingat apa yang buruk di dalam pribadi anak bungsunya itu. Dia melihat bahwa itu adalah hartanya yang paling berharga dari harta dunia yang dia miliki. Dia melihat anaknya itu sangat berharga. Bahkan kakaknya itu sampai tidak terima ketika ayahnya itu merayakan bahwa anaknya itu sudah kembali. Kita lihat di sini bahwa ayahnya yang sangat baik hati, yang sangat takut Tuhan, dia tidak melihat kesalahan anaknya. Dia mengingat bahwa itu adalah anaknya yang dia kasihi. Dia melihat bahwa itu anaknya yang sudah dia besarkan dari kecil sampai dia tumbuh seperti itu. Sekarang menjadi pertanyaan kita adalah, apa yang selalu teringat dan terbayang-bayang dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus? Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Aku selalu mengingatmu. Dalam Filemon 1 ayat 4-5 dikatakan di sana, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus diberikan oleh kepada Filemon dan disampaikan kepada jemaat-jemaat. Mengingat di sana bahwa aku mengucap syukur. Hal ini biasanya dipakai oleh mungkin orang kaum awam. Dia mengatakan bahwa dia menggunakan ayat ini ketika dia kangen dengan pacarnya, katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Wah, selalu cewek itu langsung kelepek-kelepek dan berkata, wah, pacarku romantis sekali. Di bagian ayat ini, aku selalu mengingat engkau dalam doaku. Si pacar berkata, wah, ternyata pacarku mendoakanku. Lalu dia begitu senang dan bangga. Kita tidak tahu bahwa dia mengerti tidak ayat ini kenapa dia tuliskan.
Definisi mengingat dalam Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini. Bagaimana kita mengingat dalam Tuhan. Bukan hanya mengingat ketika dia baik, lalu kita mengingat, wah dia pernah baik bagi saya. Atau ketika dia pernah melakukan kesalahan buruk, wah dia pernah buruk bagi saya. Kayaknya saya tidak senang dengan dia. Saya tidak mau bertemu dengan orang itu. Definisi mengingat dalam Tuhan di dalam ayat 4 dikatakan di sana, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, poin pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah mengingat dalam Tuhan. Slide sebelumnya. Ya, definisi yang pertama adalah mengingatmu dalam doa. Kita perlu perhatikan di sini bahwa Rasul Paulus yang mengatakan kepada jemaat, bahkan kepada Filemon di sana, dia mengatakan bahwa aku itu bersyukur ketika aku berdoa, aku mengingat engkau. Bahkan di dalam doaku, aku selalu mendoakanmu. Aku tahu bahwa engkau punya masalah. Aku tahu bahwa engkau dibenci karena imanmu kepada Kristus. Aku tahu ketika engkau mengikut Tuhan, ada orang-orang yang tidak senang denganmu. Tapi aku seorang rasul, aku berdoa untukmu. Aku mengingat engkau karena kita sama-sama dalam Tuhan. Rasul Paulus menguatkan, walaupun tidak bertemu secara langsung, tapi Paulus menguatkan di dalam doa. Dalam Yakobus mengatakan bahwa kekuatan doa itu sangat kuat. Sangat besar kuasanya kalau kita benar-benar beriman kepada Kristus. Paulus mengingatkan kita bahwa di dalam doa, kita perlu mengingat siapakah sahabat kita, siapakah yang perlu kita doakan. Jangan mengklaim, saya tidak senang dengan dia, saya tidak senang dengan pelayanannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mendoakan? Misalnya saya gak senang dengan Pandu. Pandu gak senang kalau matanya berkedip, tidak seimbang. Saya tidak senang dengan Pandu. Saya mendoakan dia kalau saya tidak senang. Tuhan, saya pengen Pandu berubah. Itu yang perlu kita lakukan. Jangan langsung membenci dengan mentah-mentah, saya tidak pernah ketemu. Inilah kekuatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Bagaimana kita mendefinisikan, kita mengingat saudara-saudara kita di dalam persekutuan doa. Begitupun dalam malam hari ini, walaupun tidak semua kita datang jemaat, kita mendoakan mereka. Supaya apa? Supaya di minggu berikutnya mereka boleh datang untuk bersekutu bersama-sama. Kita senang kalau kursi di sini boleh penuh. Kita berdoa bersama-sama, saling mendoakan, saling sharing apakah menjadi pergumulanmu, apakah yang menjadi masalahmu. Ayo kita doakan, karena dalam kekuatan doa kita sangat dikuatkan. Paulus malam hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang bersyukur ketika kita didoakan. Makanya kalau ditanya ada yang doakan, wah tidak ada. Wah, kayaknya hidupnya baik-baik saja. Tidak punya masalah. Saya senang didoakan saudara. Doakan pasangan hidup, doakan pelayanan, doakan kesehatan, doakan keluarga, dan segala macam kita didoakan. Itu adalah pokok doa sepaket kalau menurut saya. Dalam kekuatan doa, kita perlu belajar untuk mengingat sesama kita. Mengingat siapakah yang kita kasihi. Jangan hanya mengingat pacar saja. Kalau lagi kangen, ingat. Ya, Anda yang sedang LDR, jangan hanya bilang aku selalu mengingat. Ingat juga yang lain, ingat keluarga, ingat orang-orang di sekitar kita. Kita harus kuat di dalam doa. Kita harus mengingat siapapun. Kita boleh sharing, bertanya apa yang perlu didoakan. Definisi yang pertama adalah mengingatmu di dalam doa. Bukan karena hanya dia baik seperti yang saya katakan tadi. Bukannya ketika bertemu lalu baru ingat, ketika tidak bertemu tidak ingat sama sekali. Kita harus belajar bahwa Paulus mengajarkan kita di dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan, dalam doa kita, kita harus mengingat bahwa ada banyak orang-orang yang perlu kita doakan. Ada banyak orang-orang yang perlu kita kuatkan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Bagaimana dengan lingkungan kita saudara? Siapa yang kita ingat ketika malam hari ini kita berdoa? Kita harus ingat mereka yang memiliki imannya lemah ketika punya masalah. Kita doakan malam hari ini. Yang kedua, definisi yang kedua adalah
Di dalam ayat yang kelima dikatakan, karena, di sini ada karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Paulus mengatakan, karena aku mengasihimu kepada semua orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus itu? Yaitu kita, orang-orang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah lepas, bahkan dibebaskan dari dosa yang tidak bisa dilakukan oleh dunia ini. Itu karena pengorbanan Kristus. Yang kedua adalah mengingatmu karena kasih Kristus. Kita tahu bahwa di atas kayu salib ada pengorbanan Kristus yang sangat besar, dan itu adalah kasih. Kita tahu bahwa ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai, wanita itu sangat senang dengan bunga. Tapi saya tidak pernah ngasih bunga. Wanita itu sangat senang dengan bunga. Itu bukti dari kasih. Kita memberinya supaya dia semakin jatuh cinta kepada kita. Sekarang dengan kasih kita kepada Tuhan, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Kasih seperti apa? Kristus sudah memberikan kasihnya yang besar. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia yang sudah nyaman turun untuk mengasihi kita. Paulus mengingatkan kita memberikan kasih, mengingat saudara kita, karena kita tahu bahwa Kristus sudah mengasihi kita, maka kita pun juga harus mengasihi. Kapan kita mengasihi? Ketika kita mengingat bahwa Kristus sudah mengasihi saya. Kapan kita mengingat bahwa ketika Kristus sudah mengasihi saya dan saudara, sudah menebus saya dan saudara, dan sudah hidup di dalam kasih. Kita tahu, kita dan percaya bahwa ada dua hukum yang paling utama di dalam Kekristenan, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Itu hukum yang paling utama di dalam Kekristenan. Mengingatmu di dalam kasih Kristus. Ingat saudara, ada banyak orang-orang Kristen yang lemah imannya. Sedikit bersaksi, kemarin saya ngasong beberapa hari yang lalu, saya komunikasi dengan beberapa rekan-rekan kita yang dulu pernah masuk di sini, lalu sekarang sudah tidak pernah lagi, katanya sudah beda aliran. Dan ketika kami cerita-cerita, dia mengatakan, ya saya pengen aja ngikutin itu, sudah tidak nyaman. Saya bilang, kenapa? Ya nggak nyaman aja, saya pengen ikut orang tuaku karena mereka beda aliran dengan yang saya pegang selama ini. Saya bilang, bagaimana dengan imanmu kepada Kristus? Bukankah selama ini engkau mengatakan bahwa Yesus sudah menebus dosa saya, lalu saat ini kamu bilang, wah sebenarnya saya tidak nyaman. Bukan tentang nyaman, saya bilang, kamu ditebus untuk hidup selama-lamanya. Dan kami banyak ngobrol, dan besoknya ketika dia mau beli snack di tempat ngasong, dia tidak berani saudara. Karena dia merasa, ya saya tidak mengkristenisasikan, saya hanya mengingatkan kembali memorinya yang dulu dia katakan, aku memuji kebesaranmu, aku percaya kepada Kristus, aku sudah ditebus dalam Kristus, aku hanya bermaksud seperti demikian, bukan mengkristenisasikan. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mau ketemu dengan saya, dia menghindar. Biasanya sore-sore dia datang, nongkrong, ngobrol-ngobrol. Dan terima kasih Bu Yani sudah mengingatkan saya untuk orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Saya bertemu dengan mereka. Saudara, di lingkungan kita ini, ya kita harus belajar melihat orang-orang yang di sekitar kita bahwa mereka meninggalkan Tuhan dengan apa yang mereka inginkan di dunia ini. Kita mengingat mereka karena kasih Kristus. Yesus mengasihi kita, maka kita pun juga harus mengasihi orang lain. Paulus mengingatkan kita malam hari ini, siapapun, baik dia memusuhi Anda dan saya, kita harus mengingat dia di dalam kasih Kristus. Yang ketiga, definisi ketiga adalah di dalam ayat, masih di ayat 5 dikatakan, dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Poin yang ketiga adalah mengingatmu dalam iman kepada Kristus. Yang ketiga, Paulus mengingatkan, dan tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus.
Kita percaya bahwa semua kita di sini punya iman kepada Kristus. Tapi seberapa besar kita beriman kepada Tuhan? Seberapa besar kita ragu kepada Tuhan Yesus ketika kita di dalam problem kehidupan kita, masalah kehidupan kita. Seberapa kuatkah kita beriman kepada Tuhan lalu mengatakan, Tuhan terima kasih masalah ini aku menikmatinya. Terima kasih Tuhan masalah ini itu bagian dari harta karun saya. Saya membaca buku Julianto Simajuntak, dia mengatakan bahwa masalah Anda adalah bagian dari harta Anda. Bagian dari saham Anda. Kalau Anda punya masalah, bertemu dengan masalah, nikmatilah karena itu bagian dari properti Anda dan saya. Kalau Anda tidak punya masalah, kalau saya tidak punya masalah, di manakah iman kita bertumbuh? Sama halnya ketika kita mengingat teman-teman kita, bahkan saudara kita yang sedang jatuh dalam dosa, kita harus mengingat mereka bahwa kita punya iman kepada Kristus. Kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Aku beriman kepada Tuhan. Aku hendak mau kamu beriman kepada Tuhan karena dalam Kristus ada keselamatan. Ada hidup yang kekal. Di manakah iman yang benar selain daripada Yesus Kristus? Itu adalah kepercayaan kita. Kalau orang lain menyatakan iman saya benar, silakan. Apakah Anda masuk surga? Kalau Anda tidak yakin, Anda harus percaya kepada yang punya surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya malam hari ini ketika Paulus mengatakan di dalam ayat 5, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Kita menyatakan semuanya itu dengan iman kepada Yesus Kristus. Kita mengingat itu semua dalam Tuhan. Ketika kita mengingat siapapun itu dalam Tuhan, bahwa kita punya iman kepada Tuhan. Kita menyatakan iman kita supaya semua orang beriman kepada Kristus. Kalau kita mengatakan kapankah Tuhan Yesus datang, ya Tuhan Yesus datang ketika semua orang beriman kepada Dia. Karena kenapa? Itulah bukti kasih Kristus. Dia tidak datang sebelum semua orang percaya kepadanya. Kenapa? Tuhan Yesus tidak mau kalau semua orang masuk kehidupan yang sia-sia, yaitu di dalam neraka. Itu adalah Kristus. Kita tidak perlu menunggu kapan Kristus datang. Kita menunggu waktu kita untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Malam hari ini saudara, kita akan berdiskusi. Kita akan ada 3 poin malam hari ini yang akan menjadi diskusi kita. Kita akan sharing bersama-sama. Ada diskusi kelompok, seperti kelompok kemarin ya Pak Pendeta. Kita akan berbagi kelompok dan kita akan sharing di sana. Ada 3 hal yang boleh kita sharingkan bersama-sama. Yang pertama, bagaimana kehidupan doa kita. Adakah sahabat, keluarga, dan pelayanan menjadi topik doa yang setiap kita lakukan. Yang kedua, apakah kasih Kristus mengingatkan kita untuk tetap mengasihi sesama. Dan yang ketiga adalah bagikan pengalaman rohani Anda seseorang yang menguatkan dan menambahkan iman percaya Anda kepada Kristus. Ini adalah untuk membagikan pengalaman. Jadi Bapak Saudara, malam hari ini kita mengingat kembali bahwa aku selalu mengingatmu, mengingat sesama kita, mengingat sahabat kita, mengingat Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Mengingat dalam doa, kasih Kristus, dan dalam iman kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini, renungan kilat malam hari ini, senantiasa menguatkan saya dan saudara. Mari kita berkelompok bersama-sama.